itu nanti kita biar enak ngobrol, ada anak lo di sini, ya kan. Sekarang gue mau tanya ke lo aja langsung. Kalau nih sepanjang gue kenal sama lo dan di sini pun lo kan menjawab. Dan lo pernah bilang udah di episode berapa tuh? Lo bilang kalau lo pekerjaan lu ini menjadi pekerjaan lu juga kan ya, menjawab pertanyaan banyak orang, makanya suka dibilang multi konsultan. Ya kan? Ini kan unik banget nih pekerjaan lu ini, menjawab. Kayak orang paling pintar soal tahu ya. Iya. Jawab. Mas bisa nggak dibuka pintunya mas? Tadi hujan. Ya gitu aja. Aku tuh rada risih dengan hal yang panas-panas. Gitu. Nah ini cocok nih karir dengan urusan itu nih. Iya. Udah. Karena lu bisa jawab semuanya itu. Pasti banyak yang bingung itu dari mana sumbernya. Atau lu belajar di mana? Ini kan pasti bakal jadi banyak pertanyaan. Terus begini juga, kenapa bisa sampai jadi seperti ini gitu? Iya. Pasti gitu ya? Gak mungkin dong lu tidak mengalami pahitnya. Oh sangat pahit nih. Itu dia. Sekarang dibilang soal. Jadi gini, dari kecil itu ada dua hal yang paling aku senangi. Bernyanyi dan nonton film hero, film pahlawan. Misalkan kalau di Indonesia tuh misalkan kayak film kolosal, Saur Sepuh, terus di situ ada pendekar apa gitu. Jadi dari kecil tuh aku tuh pengen jadi penolong, orang yang sakti, yang hebat, yang kayak Superman misalnya. Dari kecil tuh pengen gitu. Ini serius loh ini. Ini serius. Dari kecil tuh aku pengen kayak gitu, baik-baik kayak gitu terus. Cuma apa ya yang harus aku lakukan? Kan kuliahnya nggak ada. Lu nonton apa? Kayak misalkan Superman. Kayak. Emang zaman lu udah ada Superman? Ya udah ada. Ya? Udah ada zaman gue. Mungkin karena gue kebanyakan nonton ini ya, Wiro Sableng kayaknya. Ya salah satu juga yang sering gue baca tuh komik Wiro Sableng, Pendekar Gue suka tapi kalau itu. Iya, jadi. Gue rada-rada. Iya. Bagaimana dia menyelamatkan orang. Nah, itu dulu dasarnya tuh. Dari kecil itu. Jadi ada dua hal, tapi yang dominannya itu yang menyelamatkan orang itu. Bukan nyanyinya. Ya. Nyanyi itu hiburannya gitu. Jadi kolaborasi aja. Setelah aku pinginnya dulu tuh pingin enak pakai nolong orang tuh ya. Misalkan tapi bukan nolong orang di ruang lingkup materi, enggak. Ya. Lebih kepada nolong orang di ruang lingkup menjawab. Misalkan dia lagi kusut terus aku dapat jawabannya gitu. Ya. Dan aku tuh selalu berdoa begitu. Ya Allah, mudah-mudahan aku punya kelebihan kayak gitu. Pingin sakti, bisa silat. Jadi kalau ada orang yang dirampok, ku tolong gitu serius. Serius. Iya gitu misalkan. Sempat aku belajar ilmu, ibaratnya belajar silat untuk nolong orang tadi. Nah itu, cita-citamu apa? Kata teman-teman lah, kata keluarga, menolong orang. Waduh, sok lo, emang lo siapa? Pokoknya gak ada yang setuju. Jangan sok jadi pahlawan lah, diri sendiri gimana? Mau nolong orang, pokoknya pahit. Pokoknya pahit. Nah, entah kenapa memang karena keinginanku besar untuk nolong orang itu segala. Akhirnya aku hobi yang namanya nonton film yang di ruang lingkup itu. Nah, setiap nonton film itu bukan ceritanya aja yang ku pahami, obrolannya, cara ngobrolnya. Nah, aku tuh merasa ketika nonton film tuh dapat sesuatu, dapat ilmu, dapat sesuatu. Misalkan aku akhirnya tahu, oh ini kalau ini begini, kalau ini begini. Nah, itu bertahun-tahun itu ku jalani. Sampai suatu hari
Yang lebih lucu lagi ada nih, Per, silsilah keluargamu itu, itu yang berat. Kamu itu adalah silsilah keluarga yang dari nenek moyangmu itu orang hebat, orang sakti. Nah, tambah kuat mau jadi hero kan? Oke. Iya kan? Iya. Dan itu nggak bertanya, ada yang ngasih tahu bahwa silsilah keluargamu itu orang-orang yang hebat lah di dalam lingkupnya, apa itu pendekar, apa itu penasehat, pokoknya gitu-gitulah. Nah, tambah kuat gitu, tambah nggak karuan lagi mau jadi hero. Nah, sampai suatu hari, jadi gini aku tuh dulu, selalu aku butuh berdoa begini, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ini salah satu hambamu yang bawa rahmat buat alam ini. Walau mungkin aku kurang rajin sholat, walau mungkin aku ini rada kurang ngajar, mungkin aku banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tapi kalau boleh dan diperkenankan, berikanlah kemampuanku, berikanlah kelebihan kepadaku tuh untuk jadi orang cerdas, untuk jadi orang pintar, sehingga aku tuh dari apa yang kulihat, kudengar tuh aku tuh cepat ngerti. Nah, ketika aku cepat ngerti, nanti kalau ada orang bertanya, aku bisa jawab. Gitu tuh. Itu asalnya. Cuma berat karena pada waktu itu temanku kuliah di sini udah beli mobil, kerja di sana gajinya udah ada. Aku sendiri yang begini, sok-sok tahu kalau orang punya masalah, cerita sama aku aja. Kayaknya senang banget kalau teman-teman punya masalah. Iya, aku yang heboh dulu, nawarin diri. Kamu lagi mikirin apa? Cerita dong. Oh, aku tuh senang. Jadi tempat curhat tuh senang ya? Iya, karena pengen jadi hero tadi, silakan nggak bisa. Karena dunia ini zaman dulu itu kan bukan zaman pendekar, kecuali 100-200 tahun yang lalu kan, zaman pangeran ya gitu. Jadi setiap hari itu aku tuh nonton, karena dari nonton itu aku dapat ilmu, cara ngobrol, gitu. Dan aku tuh paling suka obrolan orang luar, yang ya ngerti lah TikToknya gimana kan. Terus karena aku nawarin diri ke teman-teman yang bermasalah tuh, akhirnya tuh aku tuh ngerti sendiri otomatis. Kalau dia punya masalah begini, aku jawab begini. Oh, kalau orang ngalamin ini berarti ini. Karena sering banyak dengar. Yang patah hati, apa yang dia rasakan ketika patah hati. Dia cerita ke gue, oh berarti kalau orang patah hati itu begini rasanya. Nah, tapi lo jawab itu tanpa lo pun merasakan itu nggak? Maksudnya pernah ngerasain masalah yang sama, makanya bisa jawab, atau karena oh ini punya masalah A, terus ini punya masalah. Iya, masalah A dan masalah B itu kupikirkan. Jadi nanti dari A itu kujawabkan di B. Kalau ngerasain enggak lah aku. Sampai detik ini aku tuh nggak ngerasain patah hati gimana. Serius demi Allah. Nggak usah gitu ngomongin gue. Aku tuh nggak ngerti gitu. Iya. Nah cuma Yepi ngerti kayaknya. Yepi, nanti Yepi ajak sini deh. Ya, nanti. Enggak, kalau yang patah hati enggak. Enggak, ini obrolan ini jadi panjang lebar. Ini kita balik lagi dalam hal menentukan Karir. Iya. Nah gitu, akhirnya aku tuh pintar, cerdas, ngerti. Nah seiring perjalannya waktu pula aku pernah ngalami yang mungkin karena ada yang bilang bahwa silsilah keluarga itu orang-orang hebat. Terus aku pernah ngalamin sesuatu yang secara spiritual gitu. Okay. Nah spiritual aku sebut secara spiritual. Kapan itu? Aku masih kelas 1 SMP apa ya? Kelas 2 SMP ya, pokoknya masih kecil lah. Enggak, kelas 2 SMA. Oh, terus? Kelas 2 SMA, karena sebelum kelas 2 SMA itu sudah suka dengerin curhat orang. Nah gitu. Nah kelas 2 SMA mengalami hal spiritual yang akhirnya cara merasakan apa? Sensitif. Iya, rasaku tuh tajam. Aku mengalami hal spiritual lah gitu. Iya.
besoknya tuh aku tuh cepat ngerasa kayaknya kamu lagi patah hati. Lah gue aja aneh. Oh jadi setelah kejadian spiritual itu lo langsung tahu kalau orang ini tuh ini lagi patah hati, ini lagi jatuh cinta, ini lagi bahagia. Terus aku tuh ngerti orang ini pemarah, orang ini gampang tersinggung tuh lah ngerti, tapi bingung, tak berani aku tuh ngomong. Nah jadi kalau orang lagi patah hati, cara ngetesnya tuh gini. Bosan dia tuh duduk ya karena lagi patah hati. Aku tuh ngomong, nggak enak duduk di sini, menjenuhkan. Aku sendiri ngomong. Nanti yang patah hati itu ngomong, iya gue juga bosan. Oh berarti benar yang gue rasakan tuh. Karena ngomong gamblang tuh takut, dianggap sok tahu. Nah semenjak rasaku tuh tajam, sensitif, tambah cepat aku tuh ngerti. Misalkan lo sampai begini, ya terserah lah mau percaya atau enggak, ini kan apa ya, perjalanan gitu. Misalkan aku tahu, misalkan A-nya pacaran dengan B, aku tuh tahu bahwa A itu sekedarnya aja, B-nya sungguh-sungguh, aku tahu. Tapi ketika mau ngejelasinnya tuh susah, karena pas dibilang lo sok tahu Fer gitu, memang itu yang terjadi. Ya kan kita akhirnya kita kenal pun cara ngobrolnya kan dong. Sebenarnya bertanya dia dikit, gue jelasin sampai ke langit. Iya, ini cerita sedikit ya. Awal pertemuan gue sama Mas Bro itu dikenalin sama temen aku, sama Gea ya. Dikenalin dan Mas Bro ini sebenarnya ngobrol sama Gea, menjawab pertanyaan Gea. Iya. Tapi kenanya ke gue. Iya, kenanya ke Binti. Gue inget banget ngomongin masalah identitas dalam sebuah hubungan. Iya. Pulang dari situ gue langsung memutuskan gue putus sama pacar gue yang sudah lama gitu. Dijalani. Gitu. Punya apa? Kayaknya teguh gitu hari itu. Gue mau udah. Gitu. Nah, padahal nggak ngomong ke gue. Iya, nggak ngomong ke Gea, tapi kena ke lo. Kayak mantul. Kayak tersindir gitu. Emang kehobian tuh begitu sih. Oh gitu caranya gitu. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya. Ya karena gini, ada orang yang mau ada orang yang mau curhat, ada orang yang nggak mau. Ya. Ada orang yang mau menceritakan pribadinya, ada yang justru menutup pribadinya. Nah kadang kalau dia ngajak teman, mau tidak mau temannya itu pasti kena. Kebetulan persoalannya sama. Bedanya si A curhat, si B diam. Tapi persoalannya sama kan. Aku jawablah si A, kok B yang ngerasa kan gitu. Aku sudah tuh intinya adalah yang menceritakan itu. Pada saat aku senang bisa kayak gitu sesuai cita-cita, tantangannya berat banget. Dibilang dukun sesat, dibilang kafir, dibilang mendahului Tuhan, dibilang sok tahu. Jangankan dari orang lain, orang-orang terdekat pun begitu sama gue. Nah cuma kenapa aku tetap bertahan di ruang lingkup ini? Ya ini yang aku bisa dan ini yang aku senang. Kalau lo pas waktu kelas 2 SMA pertama kali menerima ya spiritual itu. Ya spiritual itu lo langsung terima nggak? Apa? Ya awalnya tuh enggak karena kan lo punya ketakutan juga. Ketakutan karena sensitif banget. Dulu kan bapakku tuh punya depot kusen. Jadi kalau orang datang itu misalkan mau pesan kusen, aku tuh tahu. Ngomong sama bapak, nggak usah pak dilayani, itu nanya doang. Setahu kamu, tapi nanti hilang orang itu. Nah kan, tapi jadi takut. Gak usah pak, datang lagi orang, gak usah pak orang itu mau ngebohongin aja. Sok tahu kan kamu tuh, bapak gua aja heran. Kamu ini kenapa sih? Nah, saking sensitif dan ngerasanya, akhirnya ketakutan sendiri. Tadinya bercita-cita ingin begitu dikasih seperti itu takut. Cuma nggak bisa lagi dibuang.
Kalau mau dianalogikan, dicontohkan, ada film yang judul filmnya itu diperankan oleh Amin, Doa yang Tak Terjawab. Nah sama tuh kayak gitu kalau kita. Dan tantangannya berat banget karena suka dengan curhat orang, kemudian menjawab curhatan orang, tapi tidak bisa juga ditarifin, ngerti nggak? Ya. Oh kalau kamu mau curhat bayar 10.000 tuh nggak bisa. Jadi teman-temanku berduit semua, karena misalkan ada yang kerja di bengkel, ada yang kuliah, sedangkan aku tuh sibuk begitu tiap hari. Kalau rokok aja nggak punya, gitu. Mulailah banyak kontrak ini itu anu. Nah cuma aku ini salah satu orang yang lebih mementingkan rasa senang dan kemerdekaan hati. Aku tidak mau walau aku punya mobil, punya rumah besar, punya uang banyak, tapi hidupku tidak merdeka. Aku tidak mau. Aku pingin punya mobil, punya rumah besar, punya uang banyak, tapi tetap dalam kemerdekaan. Misalkan aku dipaksa untuk jual sembako, bukan tidak mau, aku tidak ngerti. Walau dari jual sembako itu bisa beli pesawat terbang. Nah aku tuh jujur, aku nggak ngerti ruang lingkup. Terus misalkan ada orang yang mau nguliahin gue di bidang teknologi, dibiayain, nah aku tuh udah ngukur. Pertama aku nggak suka, yang kedua otakku tuh nggak nyampe memahami teknologi tuh. Aku bukan jenis orang yang penting keren, aku nggak suka gitu. Apa-apa nggak ngerti, tapi kan kalau kuliah di luar negeri keren, nah aku tuh nggak suka. Itu bukan diriku gitu. Ya ngerti kan? Padahal sementara kan banyak yang begitu, yang penting keren dulu lah. Aku tuh nggak suka. Jadi pernah aku dimasukkan dikuliahkan ya namanya. Ya dikuliahkan oleh bapak angkat karena dia anggap aku cerdas. Di mana? Di kuliah bagian psikiater ya, psikolog apa pokoknya jurusan gitu. Psikolog lagi ya, nggak ngerti ya. Minggat aku. Lo suka dengan curhatan orang, tapi lo nggak suka kuliah gitu. Ya kenapa? Minggat aku dianggapnya tidak tahu terima kasih, kurang ajar. Cuma aku nih, kalau aku tidak merdeka, aku tidak mau. Udah titik. Karena yang paling bernilai dalam hidup kita ini adalah kemerdekaan hati, kemerdekaan diri. Itu yang paling bernilai bagiku ya. Nggak tahu aku bagi orang lain. Tetap aja aku curhat-curhat di warkop, mungkin di pinggir jalan, tapi senang, lega hatiku tuh. Kalau dikasih duit, ya alhamdulillah, nggak dikasih duit ya udah. Tapi seiring perjalanan itu banyak masalah, banyak banget masalah. Baik itu dianggap sok pintar, Banyak pandangan miring lah. pandangan miring. Yang kedua dari sisi teman-teman yang sudah mungkin udah bisa beli motor, beli mobil, Karena lo nggak bisa naripin. Ya. Per gimana anak istrimu kalau lo nikah nanti mau lo kasih makan apa? Nggak tahu. Nah lo tetap mempertahankan rasa merdeka. Iya, aku merdeka ketika aku misalkan ngejawab pertanyaan orang. Merdeka aku tuh. Aku butuh duit, tidak munafik lah. Tapi aku tidak mau gara-gara duit aku kayak jadi babu, kayak jadi pembantu, kayak jadi orang yang kacung gitu. Aku tidak mau. Karena lebih berharga aku daripada duit menurutku. Kan gitu. Duit itu ada kan karena ada manusia. Nggak ada manusia, nggak ada duit. Artinya duit kebikinan manusia. Tapi kita dibodohin oleh duit itu. Aneh kan? Jadi rasa merdeka. Rasa merdeka itu lebih penting dari segalanya. Nah sampai akhirnya aku berkeluarga pun banyak masalah. Sempat ngalamin
nggak makan sehari, gara-gara nggak ada duit, sibuk curhat, sibuk konsultasi yang nggak jelas tadi. Nah seiring berjalannya waktu pun aku semakin cerdas, tambah senang, tapi nggak ada uang. Nah cuma aku sadar gini-gini, pokoknya aku tuh kayak orang paling jahat di dunia dengan pekerjaan gue. Kayak nggak peduli lah sama anak. Iya, iya. Nah sampai suatu hari aku yakin bahwa Allah kasih kelebihanku seperti ini, kasih kelebihan kepadaku seperti ini, pasti nanti dikasih jalan untuk mengembangkan. 2009 bulan 4 aku ke Jakarta. Nah dari situlah kayaknya baru berguna kelebihan itu. Dan bukan mungkin sih, walau mungkin aku nggak kaya, masih tetap susah kayak dulu, tapi aku senang aja. Kayaknya lebih awet muda dari teman-teman. Bukan karena banyak duit, tapi karena aku merdeka. Nah gitu intinya tuh seperti itu. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu karena rasa senang, keinginan dan kemerdekaan. Dan kalau sudah merasa merdeka, yakin sudah pasti ada jalan. Ada jalan. Jadi jangan karena memutuskan sesuatu itu nggak enak. Karena yang paling tahu hidup kita itu adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Orang lain itu mampunya hanya melihat, bukan merasakan apa yang kita rasakan. Kemampuan orang lain itu melihat atau mendengar cerita tentang kita. Tapi yang paling tahu diri kita itu adalah yang menciptakan kita dan diri kita sendiri. Kita tahu kapan saatnya tidur, tidurnya di mana enaknya. Kita ngerti makanan apa yang paling enak kita makan. Kita juga ngerti, kayaknya aku tuh kalau cari pasangan yang model seperti ini, yang mau seperti ini. Masa misalkan kita cari pasangan yang nyariin modelnya teman, hanya gara-gara peduli dan hanya gara-gara temannya lebih baik, lebih cantik, kan gitu. Nah banyak orang yang hidupnya tuh diatur oleh orang lain. Jadi untuk menjadi orang yang memperjuangkan sebuah kemerdekaan hati itu bukanlah pemberontak. Bukan. Ya, aku ingin yang disebut pemberontak itu adalah berkhianat akan negaranya, menyakiti orang lain, membodohi orang lain, membohongi orang lain, memukul orang lain, menghina orang lain. Nah itu baru pemberontak. Tapi kalau pingin hidup ini merdeka walau mungkin seadanya, masa pemberontak? Kalaupun mau menolong orang, tolonglah orang itu. Misalkan mau nyokolain, misalkan lo punya ponaan kelak, lo kaya, lo pengen nguliahin ponakan, sebelum lo kuliahin, lo tanya dulu, kamu suka kuliahnya di mana? Jangan gara-gara lo yang punya duit, lo yang nentukan kuliahnya di mana. Nah itulah akhirnya kan tadi aku tanya cita-citamu tuh apa? Lo gak bisa jawab kan? Kenapa gak bisa jawab? Kemarin. Ya. Sekarang udah tahu. Iya kemarin, karena ini tidak boleh, kurang bagus buat lo. Pingin ini kurang bagus. Jadi lagi-lagi orang di sekitar kita, saudara kita, ibu bapak kita, harusnya tuh hanya mengantarkan, bukan menentukan. Nanti kalau punya anak, lo tuh cuma mengantarkan cita-cita anak, bukan yang menentukan cita-cita keinginan anakmu. Karena walaupun itu anakmu, lo suka nasi goreng, anak kandungmu pun belum tentu suka nasi goreng, kan gitu. Jadi gunanya orang di sekitar kita itu mengantarkan, menyupport, memberi semangat. Namun tetap memberi kemerdekaan kepada orang yang disupport dan diberi semangat untuk berjalan atau berjuang sesuai keinginan. Kalau kita sudah menentukan keinginan orang, mematahkan keinginan orang, pada saat itu juga kita tuh sudah dianggap menjajah sebenarnya.